Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam kedua dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 7 penghambat utama dalam manajemen keuangan keluarga yang akan dibawakan oleh Ibu Dice Pesik Nayawan selaku Direktur Departemen Pelayanan Keluarga dan Anak-anak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian dari The Page Vocal Group. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini, dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Friedchan Pesik SEMM. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Bapak Felix Sain Solar SE. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Oh sungguh sempurna jasa darahnya, bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan memulaikan kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bersama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara. Pada saat ini kami akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Dice Nayawan dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Jimmy Pesik. Hikmat akal budi dari surga selalu menjadi bagian mereka. Berkati ibadah kami selanjutnya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom.
Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam KKR.net Bahagia Bersama Yesus, Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Nusa Utara. Di malam kedua ini kita akan mengikuti tips rumah tangga bahagia dengan judul 7 penghambat utama dalam manajemen keuangan keluarga. Dikutip dari buku Majalah Rumah Tangga dan Kesehatan. Nah, agar kita bisa mewujudkan mimpi keluarga bahagia, tentunya diperlukan manajemen keuangan yang baik. Sehingga tidak terjadi kebocoran dan kesalahan finansial yang akan menghambat terwujudnya mimpi kita. Nah, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan finansial tersebut? Berikut adalah beberapa informasi tentang faktor-faktor penyebab kegagalan manajemen keluarga. Yang pertama, kurangnya komunikasi dengan pasangan. Komunikasi yang baik dengan pasangan sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan agar dibutuhkan terjadi kesamaan visi dan misi di dalam mengelola keuangan rumah tangga. Contohnya, setiap pasangan harus sepakat mengenai besarnya uang yang dialokasikan untuk membantu orang. Karena apabila tidak ada kesepakatan, maka akan menyebabkan retaknya hubungan antar pasangan. Yang kedua, ketidakpercayaan pada pengelola keuangan. Komunikasi yang tidak baik dengan pasangan juga dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan terhadap pengelola keuangan keluarga, sehingga timbul suasana saling mencurigai antar pasangan yang dapat menghambat tercapainya perwujudan mimpi keluarga. Yang ketiga, kesulitan untuk menyamakan persepsi mengenai keuangan. Perbedaan latar belakang keluarga, sosial, dan pendidikan dapat menyebabkan perbedaan persepsi mengenai keuangan dari pasangan. Nah, seringkali terdapat kondisi di mana salah satu pasangan menganggap bahwa asuransi itu penting, sedangkan yang satunya lagi menganggap asuransi tidak penting, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ego. Apabila sudah menjadi pasangan suami istri, hendaklah saling mengesampingkan ego masing-masing, karena apabila masing-masing pasangan tidak mau mengalah, maka tujuan keuangan pun sulit disatukan. Yang kelima, tidak ada pencatatan. Kesalahan yang paling sering terjadi pada pengelolaan keuangan rumah tangga adalah tidak adanya pencatatan arus kas masuk dan keluar, sehingga seringkali terjadi lebih besar pasak daripada tiang pada pengeluaran rumah tangga. Kutipan Ellen Goldwhite dalam Membina Keluarga Bahagia 357:1, semua orang harus tahu memelihara perhitungan. Beberapa orang melalaikan usaha ini karena menganggap tidak penting. Tetapi pendapat ini adalah salah. Semua biaya harus dicatat dengan cermat dan tepat.
Yang keenam, kurangnya komitmen. Perencanaan keuangan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya. Contohnya, orang yang tidak bisa mencatat arus kas akan merasa bosan dan berhenti melakukan pencatatan keuangannya. Namun, apabila kebiasaan ini dilakukan dengan teratur, maka keuangan keluarga dapat terselamatkan bagi perwujudan impian di masa yang akan datang. Ellen White dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 357 mengatakan, semua orang harus tahu memelihara perhitungan. Beberapa orang melalaikan usaha ini karena menganggap tidak penting. Tetapi pendapat ini salah. Semua biaya harus dicatat dengan cermat dan tepat. Itu diulang-ulang kembali. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki perencanaan keuangan. Apabila kita tidak memiliki perencanaan dalam mengelola keuangan, maka mimpi kita akan sulit untuk diwujudkan. Nah, hal ini terjadi karena bagaimanapun juga untuk mewujudkan impian dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga setiap uang yang kita hasilkan dapat dipergunakan dengan maksimal untuk mencapai semua mimpi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari itu semakin dekat saat Yesus kan datang. Ku bertanya dalam hati dan pada kita semua. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Akankah aku bersedia tanggalkan semua dosa? Damaikah di hatiku? Bersediakah jumpa Tuhanku? Tanda zaman semakin nyata bila Yesus kan datang. Ku berdoa agar hati dapat tumbuh beriman. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Akankah engkau bersedia tanggalkan semua dosa? Damaikah di hatimu? Bersediakah jumpa Tuhanmu? Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Akankah kita bersedia tanggalkan semua dosa? Damaikah di hatimu? Bersediakah jumpa Tuhanku? Mari kita berdoa.
Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan surga, saat ini kembali kami datang lagi bersyukur, berterima kasih karena betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami yang senantiasa menjaga, melindungi kami, memelihara kami, mencurahkan berkat indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, agar kami layak dengan semua permohonan yang kami akan sampaikan saat ini. Kami berdoa secara khusus kebaktian kebangunan rohani kerjasama Yayasan Cornelius dan daerah misi Nusa Utara. Tuhan, Engkau berkati kegiatan ini agar lewat kebaktian kebangunan rohani ini iman kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, dan kami benar-benar dipersiapkan untuk kehidupan kekal nanti. Mendoakan secara khusus hamba-Mu Bapak Jimmy Pesik yang akan mengutarakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga dia mampu mewartakan firman yang dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Mendoakan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kehidupan mereka, pergumulan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun apa saja bentuk pergumulan yang sedang digumuli. Kiranya Engkau datang melawat, kiranya Engkau datang menolong, sehingga ada solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan yang dihadapi, karena kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Engkau bersedia mendengar. Kami berterima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Friedchan Pesik SEMM. Beliau menikah dengan Ibu Dice Nayoan dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Bapak Jimmy Pesik saat ini melayani sebagai bendahara Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah misi Nusa Utara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam. Kebaktian kebangunan rohani, bahagia bersama Yesus, kerjasama Yayasan Cornelius dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah misi Nusa Utara, malam ini memasuki malam yang kedua. Dan judul pembahasan pada malam hari ini adalah bahagia dalam pengharapan. Kedatangan Yesus kedua kali. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata,
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Manusia, walaupun dia mengatakan janji-janji yang begitu meyakinkan, tetapi bisa saja janji itu tidak ditepati. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang pasti. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan datang kembali dan akan membawa upahnya kepada siapa? Yaitu kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah suatu berita yang gembira. Kebenaran kedatangan Kristus yang kedua kali sudah diajarkan dan dipercayai sejak zaman dulu. Pada saat zaman Henokh, juga tentang Henokh, mereka berkata, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, dalam Yudas 1 ayat yang ke-14. Demikian juga pada zaman Ayub, yang terdapat dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Luar biasa, saudara. Demikian juga pada zaman Abraham, yang tercatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Namun saya mengambil ayat yang ke-10 dan ke-16 saja. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pula pada zaman Nabi Yesaya, yang terdapat dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dari generasi kepada generasi, jelas bukan bahwa kebenaran tentang kedatangan Kristus kedua kali sudah diajarkan dan dipercayai sejak zaman dahulu. Ibrani 10 ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Bagaimana cara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Tentunya banyak orang yang ingin mengetahuinya. Yang pertama, Yesus datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam buku Matius
pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua orang akan melihat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saudara-saudara, mari kita melihat di sana ada Tuhan datang di tempat-tempat tertentu, itu tentunya berita yang tidak benar. Karena firman Tuhan jelas mengatakan pada saat dia datang pada kali yang kedua, semua mata akan melihat peristiwa yang luar biasa itu. Kedua, Yesus datang secara pribadi. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah kedatangan yang terlihat. Dan itu nyata dilihat oleh manusia. Dan mereka yang mati di dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Ini merupakan jaminan saudara-saudara yang sangat luar biasa kepada kita semua. Teristimewa saudara-saudara kita yang sudah beristirahat di dalam kematian dan beristirahat di dalam percaya akan Tuhan. Bahwa pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, orang-orang mati di dalam Yesus ini akan lebih dulu mendapatkan kebangkitan. Bukankah ini suatu hal yang menggembirakan bagi saya dan saudara sekalian? Kemudian ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini yang kita tentunya harus ketahui, saudara-saudara. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini suatu berita pengharapan yang sangat besar dan memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang Galilea pada saat itu yang menyaksikan akan terangkatnya Yesus ke surga pada saat itu. Poin yang ketiga adalah kedatangannya itu dapat dilihat. Matius 24 ayat yang ke-27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Suatu peristiwa yang luar biasa. Setiap mata akan melihat dia pada hari kemenangan itu. Yang keempat, kedatangannya terdengar. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, saudara-saudara. Ini suatu hal yang tentunya sangat menggembirakan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Yang kelima, ia datang bersama seluruh malaikat. Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikat sorga. Semua malaikat
betapa agungnya peristiwa yang luar biasa itu, saudara-saudara. Wahyu 5 ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Malaikat-malaikat yang ada di sorga begitu banyak jumlahnya. Dan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sekali lagi saya katakan, saudara sekalian, umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan ini adalah janji yang pasti. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yang keenam, ia datang pada saat yang tak terduga. Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Syukur saudara, kalau pada saat Tuhan datang, kita semua lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang setia kepada Tuhan. Tetapi mereka yang tentunya pada saat itu lagi pesta pora dan menikmati kehidupan dunia yang serba bebas ini, maka hari Tuhan datang itu seperti jerat kepada diri kita masing-masing. Kapan Yesus datang? Inilah tentunya yang ingin kita juga ketahui. Kapan ini? Berita-berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah begitu jelas dan sudah kita dengarkan. Tapi kapan peristiwa yang kita sangat nantikan itu bisa kita nikmati? Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan berkata. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat-kalimat yang ada di ayat firman Tuhan ini begitu memberikan kekuatan bagi kita semua. Janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah menjadi pengharapan bagi kita semua. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah tempat itu telah disiapkan untuk kita, maka dia akan datang kembali menjemput kita. Supaya di tempat di mana aku berada, Tuhan berada, kita pun akan berada bersamanya di sorga. Matius 24 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mari kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama adalah adanya Kristus palsu dan juga nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 4 dan 5 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka yang berkata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya adalah mereka nabi-nabi palsu. Banyak pada saat
penyanyi terkenal. Kita pernah mendengarkan tentunya penyanyi ini, John Lennon. Ya, dia pernah berkata, kita semua adalah Kristus. Begitu juga Sergei Anatoljevic Torov, dia berkata, pemimpin gerakan zaman baru Rusia dan Kristus yang menjelma. Luar biasa ini. Aku akan memberikan api-api kecil yang akan menerangi jalan menuju ke puncak kesempurnaan. Matius 24 ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tanda yang kedua adalah tanda peperangan. Matius 24 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, sekarang ini sedang berlangsung, sedang terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu bersama, ini sementara berlangsung, saudara-saudara. Ada banyak korban jiwa tentunya yang terjadi. Selain kerusakan gedung, dan ada begitu banyak masyarakat tentunya yang meninggal oleh karena peperangan ini. Tanda yang ketiga adalah kelaparan. Matius 24 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, akan ada kelaparan. Dan kelaparan ini begitu menyusahkan orang. Banyak orang yang oleh karena kehabisan makanan, mereka kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia oleh karena kelaparan. Global Hunger Index atau GHI atau Indeks Kelaparan Global merupakan alat untuk mengukur dan melacak kelaparan secara komprehensif di tingkat global, regional, dan nasional. Menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, yakni pangan dan nutrisi. Nah, berdasarkan skor dari GHI ini, didasarkan pada 4 komponen pengukurannya, yaitu kondisi kurang gizi, kemudian anak yang kurus, stunting anak atau gizi buruk yang kronis, dan kematian anak. Jika indeks itu 9,9 poin, ini menunjukkan suatu negara berada di level kelaparan yang rendah. Kalau indeksnya dengan hasil 10 sampai 19,9, ini level moderat. Kalau indeksnya berada di kisaran 20 sampai 34,9, ini berada di level mengkhawatirkan. Dan ada 10 negara yang menderita kelaparan yang paling parah di dunia ini dengan skor GHI yang tinggi. Yang pertama adalah Republik Afrika Tengah dengan skor GHI 53,7. Yang kedua negara Chad, yaitu dengan skor GHI 45,4. Kemudian Yaman dengan skor 39,7. Madagaskar dengan skor GHI 38,0. Zambia 37,6. Sierra Leone 35,7. Haiti 35,4. Sudan 34,8, Afghanistan 34,3, dan yang ke-10 Timor Leste 34,8. Inilah negara-negara yang paling tinggi bencana kelaparan yang terjadi di dunia saat ini, dan tentunya ini sangat memprihatinkan tentunya. Tanda yang keempat adalah gempa bumi. Matius 24 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dan gempa bumi di berbagai tempat sebagai suatu tanda dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada tanggal 3 Mei, Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, tanggal 3 Mei 2023 terjadi gempa bumi di Sangihe ini. Ya, saya bersama dengan teman-teman pada saat itu sedang berada di lantai 2 dan sedang melakukan pekerjaan. Tiba-tiba gedung ini bergoyang dan sangat keras terasa
gempa bumi itu dan semua berupaya menyelamatkan diri. Hanya saya yang tertinggal di lantai 2. Begitu menakutkan, tapi syukur tidak terjadi apa-apa. Gempa dan tsunami Palu yang dahsyat yang terjadi pada tahun 2018. Peristiwa gempa bumi yang berkekuatan 7,4 magnitudo diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia pada tanggal 28 September 2018 yang terjadi pada pukul 18.02 WITA. Dan pusat gempa pada waktu itu berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi ini dirasakan sampai di Kota Makassar. Ya, gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu tersebut. Dan begitu banyak korban yang dialami oleh Provinsi Sulawesi Tengah ini. Ada kurang lebih 66.390 rumah yang hancur. Korban jiwa kurang lebih ada 4.340 yang meninggal dunia. Ada 632 luka-luka, 500 orang hilang, dan ada 16.732 penduduk yang mengungsi oleh karena bencana yang sangat dahsyat ini. Gempa bumi yang merusak pertama kali juga yang terjadi di tahun 2023 di negara kita, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2023, ya, jam 1.24 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi di kota Jayapura. Ya, kita pernah mengikuti berita ini. Dan ada banyak bangunan yang rusak, bangunan yang miring oleh karena bencana yang dahsyat ini, saudara. Gempa bumi terjadi di mana-mana, sampai sekarang pun terjadi. Dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanda yang kelima adalah sampar atau penyakit sampar. Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan ada bala sampar. Suatu penyakit epidemi yang mematikan. Ya, sesuatu yang dianggap membahayakan, merusak, dan sesuatu yang jahat. Salah satu contohnya adalah penyakit pes. Ya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Kondisi ini lebih dikenal dengan Black Death karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tidak segera ditangani oleh medis. Luar biasa. Begitu juga yang pernah kita dengar, yaitu penyakit Ebola, ya, yang disebabkan oleh virus. Demam berdarah Ebola, salah satu penyakit virus yang paling mematikan yang dikenal menyerang manusia pada saat itu. Menyebabkan kematian bagi 50-90% dari semua pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan ini berasal dari hutan-hutan yang ada di Afrika dan juga di Asia. Masa inkubasinya 2-21 hari. Begitu juga ada penyakit AIDS yang sudah lama kita dengar dan ini sangat-sangat mematikan. Ada lebih dari 36 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan menghidap HIV atau AIDS ini. Tanda yang keenam adalah bencana alam. Lukas 21 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tsunami Aceh, kita ketahui bersama ini, ya, terjadi pada tahun 2004. Ya, tsunami Aceh adalah salah satu bencana terbesar di Indonesia. Ya, gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan 9,3 magnitudo yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Gempa yang terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada di dalam sejarah. Begitu banyak korban jiwa, harta benda yang terjadi pada saat itu. Dalam buku Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit
akan goncang. Tanda yang ketujuh, kemurtadan. Matius 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara-saudara, terjadi degradasi moral. Degradasi moral ini adalah merupakan satu penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak. Ya, contoh-contoh tentang terjadinya degradasi moral itu ada di masyarakat kita. Contoh di sekolah. Sangatlah terlihat ketika banyak remaja yang lulus sekolah, mereka mencoret-coret baju mereka. Padahal sebenarnya masih lebih baik baju bekas itu mereka bisa berikan kepada teman-teman yang membutuhkannya yang ada di bawah tingkat. Ini juga merupakan salah satu contoh degradasi moral. Sederhana, tapi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa banyak siswa-siswa kita yang melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan diri. Remaja, di kelompok remaja. Dalam kehidupan remaja pada saat ini juga tidak terlepas daripada degradasi moral yang mengakibatkan kenakalan remaja. Penggunaan narkoba, ya, obat-obat terlarang, ya, sehingga menyebabkan kehidupan anak-anak remaja ini, masa depan mereka menjadi suram. Di dalam keluarga juga demikian. Dalam kehidupan remaja pada saat ini juga tidak terlepas daripada kelompok-kelompok kenakalan yang ada di jalan-jalan. Kita lihat, ya, bahwa ada kelompok begal, di mana mereka kemudian mencari, mereka punya target untuk dirampok dan kemudian mereka tidak segan untuk membunuh target mereka kalau tujuan mereka tidak tercapai. Ini dilakukan oleh anak-anak remaja kita. Terjadi degradasi moral sekarang ini. Tanda yang ke-8 adalah pesta pora. Kawin mawin dan moral yang merosot. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Perkara-perkara yang mereka lakukan adalah yang tidak benar dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tanda yang ke-9, kejahatan merajalela. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak segan-segan saling membunuh satu dengan yang lain. Peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu, ya, kerusuhan, begitu banyak orang yang saling membunuh, saudara. Oleh karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Contoh ada banyak di dalam kehidupan kita. Begitu pula manusia akan menjadi rasa takut oleh karena ada ancaman teror di mana-mana. Ada kejahatan di dalam keluarga juga. Peristiwa yang baru terjadi di bulan Mei ini, tanggal 6 tahun 2023. Ada seorang anak yang membunuh ayahnya cuma gara-gara masalah telur saja. Ya, namanya adalah Kader, umur 70 tahun, warga desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan, Sumsel. Tewas ditusuk oleh anak kandungnya sendiri, John Candy, 50 tahun. Kenapa? Persoalannya hanya sangat sepele. Cuma karena masalah telur saja. Sehingga terjadi salah paham dan anak ini langsung mengambil pisau dan menusuk ayahnya sampai meninggal. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tanda yang ke-10 adalah teknologi. Kemajuan di bidang teknologi begitu pesat sekarang ini. Daniel 12 ayat yang ke-4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman ini
dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Beberapa kemajuan teknologi di abad 21 ini antara lain Artificial Intelligence yang pertama, atau AI. Artificial Intelligence merupakan kemampuan suatu mesin komputer untuk mereplikasi cara berpikir dan logika manusia. Luar biasa, saudara. Dan konsep mengenai Artificial Intelligence ini telah dirumuskan oleh manusia sejak tahun 1950-an. Dan kini perkembangannya telah mencakup semua lini kehidupan manusia. Mulai dari gadget yang kita miliki, yang kita gunakan, hingga sistem kontrol otomatis pada kendaraan, perangkat elektronik maupun industri. Artificial Intelligence telah banyak membantu mempermudah hidup manusia. Karena manusia tidak lagi perlu untuk mengontrol secara langsung proses yang sedang dikerjakan oleh sistem AI ini. Sebuah perusahaan riset asal San Francisco, OpenAI, telah berhasil mengembangkan GPT-3, sebuah mesin AI yang mampu menyimpan informasi melalui membaca dan mampu mengolah dan menuangkan informasi dalam bentuk tulisan teks. Bahkan bisa melakukan percakapan dengan manusia. Luar biasa, saudara-saudara. Hal ini bisa mempermudah kehidupan manusia di masa depan, di mana manusia bisa mempekerjakan mesin AI dan memberi instruksi hanya dengan kata-kata. Tidak perlu repot untuk memprogram mesin AI ini. Bukankah ini satu kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini? Kemudian yang kedua, yang saya ambil contohnya adalah e-money atau alat pembayaran elektronik. Ini yang sedang kita nikmati sekarang. Manfaat dari e-money ini diantaranya untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Kalau kita pergi ke supermarket dan membeli yang kita butuhkan, maka kita hanya menggunakan e-money. Proses transaksi dengan menggunakan ini, maka semua bisa terbayar dengan baik. Luar biasa. Tanda yang ke-12 adalah penginjilan meningkat. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapankah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah kita harus berjaga-jaga. Kada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak kita ketahui. Matius 24 ayat yang ke-42. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat yang ke-44. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat yang ke-33. Ada banyak tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah kita dengarkan tadi, yang kita sudah bahas tadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah berjaga-jaga dan bersedia. Sebagai kesimpulannya, saudaraku, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan datang kembali untuk kedua kali ke dunia ini dalam waktu yang tidak disangka-sangka.
Yang mati dalam kebenaran akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Menyelamatkan semua orang yang percaya, yang melakukan kehendak-Nya. Dan kita akan hidup bersama Bapa kita di dalam kerajaan sorga. Mari bersedia dan berjaga-jagalah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Telah dapat menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini yang telah disampaikan dapat menjadi berkat rohani bagi semua yang telah mendengarkan. Dan dapat menjadi pelajaran penting bagi kami semua Tuhan. Untuk menyikapi setiap situasi kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti akan datang pada kali yang kedua dengan waktu yang tidak diduga-duga. Biarlah sebagai umat Tuhan, kita tetap melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, sambil memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, kami rindu untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Begitu segera terjadi, sehingga kita semua dapat diselamatkan ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama Tuhan di sorga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Brusi Soriton M.Phil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.